Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Allah. Ketaatan untuk mengerti firman Tuhan itu adalah nomor satu. Itu yang diinginkan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah memutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi semua jemaat-jemaat GRKI. Puji Tuhan kita bertemu lagi di ibadah pada hari ini. Bersama-sama kita akan memperingati akan karya kematian yang Yesus Kristus lakukan, di mana Dia mengambil alih semua beban yang seharusnya kita tanggung, dan Dia mati di atas kayu salib untuk membayarkan semua hutang-hutang dosa yang kita lakukan. Mari Ibu Saudara, bersama-sama kita mempersiapkan hati kita bersaat teduh. Amin. Mari bersama-sama kita baca firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-22, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat sepakat dengan apa yang pemazmur katakan, bahwa Engkau berkuasa atas segala sesuatunya. Bahkan maut yang Engkau hadapi ketika Engkau mengambil alih tanggung jawab yang seharusnya kami lakukan, menunjukkan Tuhan bagaimana Engkau mampu mengalahkan segala sesuatu, menguasai segala sesuatu, sehingga ketika pemazmur menyatakan, kami bersama-sama mengaminkannya Tuhan. Terima kasih, pada pagi hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan bersama-sama memuji Tuhan. Kami akan bersama-sama kembali lagi dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan Tuhan yang menolong setiap kami, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini boleh sungguh berlangsung di dalam penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Tuhan dimuliakan, kami semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami, membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini dengan sungguh hati kita menyanyikan setiap pujian kita untuk mengingat karya salib Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan penuh hikmat kita naikkan pujian kepada Tuhan. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita.
Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Betapa besar kasih Tuhan Allah kita kepada kita. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib menebus dosa saya dan saudara. Mari bersama-sama kita renungkan Jumat Agung ini. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke tempat pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi jemaat-jemaat yang ada di rumah. Pada hari ini kita semuanya, bahkan seluruh dunia, telah merayakan atau memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib, yang dimana jatuh pada hari Jumat, yaitu Jumat Agung. Saudara-saudari kasih Tuhan, kita tidak melakukan ibadah secara fisik, karena di DKI saya melihat bahwa pandemi ini masih tinggi. Untuk itulah kami ambil kesimpulan untuk melakukan rekaman khotbah ini, agar saudara-saudara yang ada di rumah juga bisa merayakan atau memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib. Yang penting saudara itu dengan sungguh-sungguh pada hari Jumat ini beribadah dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya undang jemaat di rumah untuk membuka hati. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada hari Jumat pagi ini, kami mohon pada Bapa, kira kami diberi kekuatan untuk dapat mengikuti peringatan di mana Jumat Agung hati kematian Engkau di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Pada hari ini Tuhan Yesus Kristus membuka hati kami semuanya untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, agar kami mengerti tentang salib, agar kami mengerti
tentang pengorbananmu. Kiranya Tuhan yang berikan kekuatan pada kami untuk mengerti setiap firman Tuhan. Bapa, Engkau urapin hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran ini sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari kasih Tuhan, hari ini pada Jumat Agung ini tema kita adalah salib Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita buka Alkitab kita bersama-sama di kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat ke-27 sampai 36. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membaca ayat yang ke-32 dan 33. Mari saya undang jemaat yang di rumah untuk baca bersama saya. Di ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ayat 33. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat dari Injil Yohanes, itu menyatakan bahwa pertanyaannya bagaimana Yesus itu akan mati. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi, kematian Yesus Kristus itu menyatakan dengan penyaliban. Penyaliban itu adalah bentuk hukuman yang paling kejam yang pernah dikenal oleh manusia. Karena penyaliban itu dilakukan pada zaman orang-orang Romawi. Sejak abad kedua dan abad ketiga sebelum Masehi, saudara kasih Tuhan, orang Romawi dibebaskan dari penyiksaan dan kekejaman. Penyaliban begitu brutal dan begitu mengerikan, sehingga hukuman itu bagi para pemberontak, budak, pencuri, dan pelaku kejahatan. Saudara-saudari kasih Tuhan, Yesus Kristus disalibkan di kayu salib, dipaku pada kayu salib. Saudara coba bayangkan, kalau disalib itu, ya, tangannya itu dipaku, kakinya juga dipaku, kemudian digantung di salib. Betapa menderitanya, betapa sakitnya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Yesus Kristus dipaku dan disalibkan pada pukul jam 9 dan mati pada pukul jam 3 sore. Ada sejumlah tanda-tanda ajaib yang menyertai penyaliban Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, apa tanda ajaibnya? Pertama, kegelapan menyeriput daratan sejak pukul jam 12 sampai jam 3. Nah saudara, maka Jumat Agung itu bukan Jumat Agung biasa. Jumat Agung itu adalah memperingati kematian Yesus Kristus. Semua itu tercatat di dalam Alkitab. Ada di Injil Lukas pasal 23 ayat 44. Mari kita baca bersama-sama. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi saudara dikasih Tuhan, kegelapan menyeliputi daratan di pukul jam 12 sampai jam 3 sore. Itu benar-benar dicatat oleh Injil Lukas. Bahwa benar-benar terjadi. Di mana waktu Yesus disalibkan, tiba-tiba gelap semua. Nah saudara-saudara, bukan 1-2 jam. 3 jam. Dari jam 12 sampai jam 3. Saudara-saudara kasih Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, tirai baik Allah itu terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Nah itu juga dicatat oleh Injil Lukas pasal 23 ayat 45. Mari kita baca bersama-sama. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir baik suci terbelah 2. Saudara dikasih Tuhan. Jadi apa yang telah terjadi semua dicatat. Bukan karangan oleh seorang
sejarawan. Tidak. Itu semua yang dicatat yang benar-benar terjadi atas kematian Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Yaitu keajaiban-keajaiban terjadi. Ketiga, saudara kasih Tuhan. Yang ketiga apa terjadi? Gempa bumi memberah bukit batu dan membuka kuburan-kuburan. Serta ada banyak orang kudus yang keluar dari kuburan dan menampakkan diri kepada banyak orang Yerusalem, saudara kasih Tuhan. Nah, ini pun dicatat oleh firman Tuhan di Matius pasal 27 ayat yang 51. Mari kita baca ayat ke-51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah keajaiban-keajaiban terjadi waktu Yesus disalibkan. Maka saudara dikasih Tuhan, kita belajar bahwa di dalam Jumat Agung ini ada sangat penting kita itu memperingati kematian Yesus di kayu salib. Saudara, untuk lebih mengerti lagi saudara, saya akan memberikan penjelasan lagi. Ketika Yesus Kristus disalibkan, ada 7 kali Yesus Kristus berbicara. 3 berkaitan dengan orang lain. 4 menyatakan dirinya sendiri. Saudara kasih Tuhan, 3 di antara berkaitan dengan orang lain. Yang pertama, mari kita buka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara kasih Tuhan, yang pertama adalah Yesus mengatakan kepada semua umat. Apa katakannya? "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia menyatakan kepada semua kita bahwa apa yang kita berbuat kepada dia, maka dia mengampuni semua orang tanpa terkecuali. Saudara-saudara kasih Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Lukas pasal 23 ayat yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara kasih Tuhan, di waktu Yesus disalibkan, yang sebelah itu menyatakan, "Jika engkau Yesus datang sebagai Raja, ingatlah aku." Saudara kasih Tuhan, maka Yesus berkata, "Engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Nah saudara, itulah Yesus menyatakan kepada orang banyak. Bahwa Yesus mengatakan, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kedua, Yesus berkata kepada orang yang percaya kepada dia, akan bersama-sama dia di dalam Firdaus. Saudara-saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita buka Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai 27. Ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ayat ke-27. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, maka sejak itulah murid-murid Yesus menerima ibu Yesus sebagai ibunya. Saudara kasih Tuhan, jadi penyataan yang 3 itu yang diucapkan Yesus untuk membicarakan bagaimana umat menghadapi dia. Ketika umat itu berbuat jahat kepada Yesus, Yesus selalu berbuat baik kepada mereka. Yang kedua, Yesus berkata bahwa orang yang percaya kepada dia akan bersama-sama dia di sorga. Dan ketiga, apa yang Yesus punya adalah juga milik saudara. Saudara kasih Tuhan. Itulah kasih Tuhan yang tanpa terbatas kepada saudara semua dikasih Tuhan. Maka 3 itu penyataan yang Yesus utarakan kepada kita pada hari ini. Bahwa kematian Yesus Kristus untuk kita semuanya. Bukan untuk siapapun. Untuk kita semuanya. Asal kita mau sungguh-sungguh percaya kepada dia. Kita akan dapat 3 poin itu. Apa poin pertama? Kita akan dapat pengampunan.
Poin kedua, kita akan ke surga bersama Yesus. Poin ketiga, apa yang Yesus punya adalah milik kita semua juga, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, ada 4 ucapan Yesus Kristus di kayu salib berkaitan dengan dirinya sendiri. Yang pertama, Injil Matius pasal 27 ayat 46. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saudara akan bertanya, kenapa Tuhan Yesus dengan suara nyaring, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah pertanyaan yang sering sekali aku ditanya orang. Kenapa Yesus menyatakan itu, saudari kasih Tuhan? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Di mana waktu Yesus 100% jadi manusia. Yesus Kristus ketika dia jadi manusia, maka ketika waktu itu mau menyatakan bahwa dia menyerahkan semua nyawanya kembali kepada Allah. Artinya apa? Artinya segala nyawanya dia menyerahkan kepada Allah kembali. Itu menyatukan kepada Allah Bapa kembali. Dengan menyatukan Allah kembali Allah Bapa, maka kekudusan itu akan kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus 100% manusia, 100% Tuhan. Karena dosa tidak bisa menyatu dengan yang kudus. Maka untuk meninggalkan manusianya, maka dia menyebut Allah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kesakitan yang luar biasa. Waktu Roh Allah menyatu dengan Yesus Kristus, maka Yesus Kristus tidak pernah merasa sakit. Kenapa saya bilang tidak merasa sakit? Kalau saudara melihat di mana Yesus sebelum disalibkan, dipukul. Kemudian apa? Dihajar. Saudara kasih Tuhan, ketika Yesus itu dicambuk, ujung cambuk itu punya mata yang besi yang tajam. Nah, ketika cambuk itu dipukul ke badan Yesus, maka besi itu nyangkut ke dagingnya, ditarik, maka dagingnya sama kulitnya itu copot. Saudara bayangkan betapa sakitnya. Kalau Yesus bukan Tuhan dan Roh Tuhan tidak menyertai Yesus Kristus dan menyatu dengan Yesus, aku rasa nggak kuat. Dan bagaimana yang kedua, ketika Yesus harus memikul salib sepanjang jalan untuk menuju Golgota. Itu salib. Kayunya bukan kayu biasa, saudara kasih Tuhan. Kayunya sangat berat. Ya, bukan main-mainan. Saya pergi ke Israel. Ya, di mana orang pergi jalan untuk menuju ke Golgota dengan memikul salib. Itu salibnya kayunya kayu biasa yang ringan. Kayu Yesus itu bukan seperti itu waktu disalibkan. Kayu itu jati mungkin. Yang balok seperti besar itu. Berat. Saudara kasih Tuhan. Dengan memikul sepanjang jalan itu. Betapa menderitanya. Kalau bukan Yesus dipenuhi dengan Roh Allah, tentu dia tidak kuat. Maka ketika Roh Allah mau meninggalkan kemanusiawinya, maka Yesus berseru dengan nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allah Allahku, mengapa tinggalkan? Jadi Roh Allah terpisah dengan jati manusianya itu. Yang kedua, saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat ke-28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam kitab suci menyatakan aku haus. Itu adalah manusiawinya, di mana Yesus mengeluarkan darah yang begitu banyak dan tidak minum dan tidak makan. Maka dia mengalami dehidrasi.
yang begitu luar biasa secara manusiawinya. Maka dia katakan, aku haus. Saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, di mana Injil Yohanes pasal 19 ayat ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkata ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara kasih Tuhan. Nah, di saat inilah Yesus bukan mendapat minum air yang segar, tapi anggur yang asam. Nah, betapa mengerikan siksaan ini yang terjadi di dalam penyaliban Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau saya melihat dari apa yang pernah lihat di film waktu Yesus disalibkan, saya merasa bahwa hari ini saya bisa, dosa saya diampunin, dan hari ini saya bisa bersama Yesus Kristus atau percaya Yesus Kristus. Itu adalah anugerah, saudara kasih Tuhan. Dia melelakan nyawanya untuk saudara-saudari dikasih Tuhan. Agar saudara-saudari dikasih Tuhan memperoleh keselamatan. Ada saudara-saudari dikasih Tuhan bisa bersama Yesus nanti suatu hari di surga. Yang keempat, Injil Lukas pasal 23 ayat ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara kasih Tuhan, di mana dia berkata kepada Bapa, aku menyerahkan nyawaku kepadamu. Dan dengan menyerahkan nyawa, selesailah manusiawinya. Maka saudara kasih Tuhan, ketika Yesus menyerahkan nyawanya waktu itu, maka saudara dikasih Tuhan, kematian Yesuslah dia menanggung, mengambil semua dosa kita. Dia telan semua dosa manusia. Sehingga dia mati dengan dosa manusianya. Maka saudara dikasih Tuhan, untuk menyatakan apakah Yesus itu sungguh-sungguh mati, dan apakah Yesus itu sungguh-sungguh adalah anak Allah, maka saudara kasih Tuhan, kepala pasukan itu menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana Yesus mati. Maka kepala pasukan itu mengatakan dengan seruan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudari kasih Tuhan. Di dalam Injil Markus pasal 15 ayat yang ke-39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara kasih Tuhan. Sementara itu, para wanita-wanita yang selama ini mendukung perayaan Yesus Kristus di Galilea, mereka datang ke Yerusalem, tapi berdiri semuanya itu dari jauh melihat di mana proses Yesus disalibkan di kayu salib. Saudari kasih Tuhan. Dan saudari kasih Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita pada hari ini di Jumat Agung. Sekali lagi saya mohon kepada saudara-saudara kasih Tuhan, untuk benar-benar mengerti tentang salib Yesus Kristus. Karena pesan Yesus Kristus yang akan sampaikan kepada kita pada hari ini. Yang pertama, salib Yesus Kristus menyatakan pemikiran-pemikiran. Ada 3 penyataan dalam pemikiran salib Yesus Kristus. Yang pertama adalah kepedulian Tuhan kepada orang-orang berdosa. Yang kedua, betapa mengerikan orang-orang berdosa di atas bumi ini. Karena semua manusia berdosa tidak bisa berbuat dalam kebenaran. Maka, kalau manusia berdosa, maka manusia itu hidup akan penderitaan. Saudara kasih Tuhan. Yang ketiga adalah kasih Tuhan kepada para pendosa itu. Dan saudara kasih Tuhan. Jadi salib Yesus itu bukan hal biasa. Dia sangat peduli tentang orang berdosa. Dan dia sangat mengasihi semua orang berdosa. Yang kedua, salib Yesus Kristus adalah pengorbanan.
yang menyelamatkan dan mendatangkan penebusan. Saudara, untuk memahami salib Yesus Kristus, kita perlu mengerti seperti apa kematiannya di atas kayu salib, saudara kasih Tuhan. Kematian Yesus Kristus di kayu salib sudah dinubuatkan dari awal. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk senang-senang, bukan juga jadi raja. Yesus datang ke dunia ini untuk mati untuk saudara semuanya. Memang sudah dinubuatkan. Kedua, kematian Yesus Kristus di kayu salib itu memalukan. Apa memalukan? Sehingga apa perbuatan dia? Dengan begitu banyak mujizat dia berbuat. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa juga mendoakan orang buta bisa melihat. Orang lumpuh bisa berjalan. Dan kemudian orang sakit semua disembuhkan. Sedangkan waktu dia disalibkan, dia tidak bisa berbuat sesuatu. Maka salib itu memalukan. Sehingga orang ketawa. Di mana dia telah melakukan banyak mujizat, hari ini tidak bisa menamakan dia sendiri. Semua ketawa, kata memalukan adalah semua orang mengejek dia, saudara kasih Tuhan. Kematian Yesus Kristus di kayu salib dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan. Tidak ada orang memaksa Yesus untuk mati, tapi Yesus memang mau mati untuk saudara semuanya. Saudara kasih Tuhan. Jadi kematian Yesus di kayu salib bersifat apa? Bersifat menggantikan saudara. Ngerti menggantikan? Karena ketika Yesus mati, maka saudara yang berdosa, maka percaya kepada dia, maka saudara dosa punya itu diganti. Arti menggantikan, Yesus Kristus mati untuk menembus orang-orang berdosa, supaya mereka yang percaya kepada dia memperoleh keselamatan, saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, salib Yesus Kristus adalah hinaan. Jika kita setia pada kebenaran Tuhan, seperti nyata dalam salib Yesus Kristus, saat itu akan menjadi kebodohan dan batu sandungan bagi mereka yang mencoba mencari keselamatan melalui perbuatan mereka, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, jadi salib Yesus Kristus menyatakan pembebasan. Salib pembebasan kita dari perhambaan. Salib menjadi sandungan bagi mereka yang menolak untuk diselamatkan. Saudara kasih Tuhan, salib Yesus Kristus adalah kuasa Tuhan. Ditunjukkan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan membebaskan semua ketidakadilan. Dan menyelamatkan dengan keselamatan yang kekal. Saudara kasih Tuhan. Keempat, salib Yesus Kristus ada kemenangan. Kemenangan salib Yesus yaitu apa? Memenangkan maut. Saudara kasih Tuhan, maka saudara yang dikasih Tuhan, manusia itu pada umumnya semua akan binasa. Maka kematian Yesus Kristus untuk memenangkan saudara-saudara kasih Tuhan. Yang semestinya saudara hidup pada dalam maut atau kematian kekal, menjadi kematian yang hidup yang kekal. Itu sesuatu yang dibalik oleh Yesus Kristus. Maka penting sekali salib itu. Saudara kasih Tuhan. Maka Alkitab itu mengajar kita untuk mengerti salib Yesus Kristus. Kalau saudara mau mengerti salib Yesus Kristus, maka saudara akan memperoleh keselamatan. Dan maut tidak akan mencengkramin hidup saudara. Maka saudara tidak akan mengalami hidup kematian kekal. Saudara akan mengalami hidup yang kekal selama-lamanya bersama Yesus Kristus di surga. Nah saudara kasih Tuhan, salib Yesus Kristus tampak dicatat di beberapa tempat di Alkitab. Mari kita lihat. Salib Yesus Kristus menang atas hukum. Di dalam kitab Kolose, pasal 2 ayat 14 sampai 15. Ayat 14. Dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwah dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ayat ke-15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah
dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara kasih Tuhan. Salib Yesus Kristus menang atas dosa. Pertama, menang atas hukum. Dilampirkan dengan firman Tuhan. Kedua, salib Yesus Kristus menang atas dosa. Dicatat di kitab Ibrani 9 ayat ke-26. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita. Sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi Yesus itu melakukan semuanya dengan penderitaannya hanya satu kali pada akhir zaman ini. Untuk apa? Menghapuskan semua dosa saudara-saudara kasih Tuhan. Maka penting kita itu terima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Maka orang kalau nggak mau terima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, saya anggap orang itu kurang mengerti. Kenapa? Karena satu-satu jalan kalau saudara mau selamat, saudara mau dihapuskan dosanya, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat karena dia mati di kayu salib menembus dosa saudara. Yang ketiga, salib Yesus Kristus menang atas kematian. Dicatat kita Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat ke-15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam penghambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara kasih Tuhan, salib Yesus menang atas kematian. Itu artinya bahwa kita ini ya dari daging dan darah kita. Ketika kita terima dia, kita menjadi bagian daripada penyerapan Yesus. Saudara, kita gak ada saudara dengan Yesus. Kita gak ada satu daging dengan Yesus. Kita gak ada satu darah dengan Yesus. Tapi kalau kita mau terima dia sebagai Juru Selamat, maka kita punya daging disamakan dengan dia. Kita punya darah disamakan dengan dia. Maka iblis tidak berkuasa atas tubuh kita lagi. Sebelum kita menyatu darah dan daging dengan Yesus Kristus, maka iblis yang berkuasa atas tubuh kita. Setelah kita menyatu daging kita dan darah kita dengan Yesus Kristus, maka iblis tidak berkuasa atas diri kita lagi. Jadi maut tidak mencengkram kita lagi, saudara kasih Tuhan. Kita sebelum terima Yesus Kristus, maka kita diperhambakan oleh maut. Tapi setelah kita terima Yesus Kristus, perhambaan dan maut itu tidak menguasai kita lagi. Maka ketika kita Jumat Agung itu melakukan pejamuan kudus, di mana kita mengangkat roti itu adalah tubuh Kristus, kita mengangkat anggur itu adalah darah Kristus, maka ketika kita makan, kita menyatu tubuh kita, daging kita dengan Yesus Kristus, kita menyatu darah kita dengan Yesus Kristus. Maka kita percaya perjamuan terakhir Yesus Kristus membawa kita keselamatan, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, yang terakhir saudara kasih Tuhan, salib Yesus Kristus menang atas iblis. Di Injil Yohanes pasal 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah saudara, kalau saudara tidak bersatu dengan Yesus, maka saudara juga tidak tahu angin itu tiup dari mana datangnya, dari mana pergi. Begitu juga, saudara juga tidak tahu kapan saudara mengalami masalah. Saudara juga tidak tahu kapan terjadi kecelakaan. Saudara tidak tahu kapan saudara mengalami sesuatu yang mengerikan. Kenapa saudara nggak tahu? Karena kamu tidak tahu, angin pun tidak tahu tiup kemana, ke kanan kiri. Tetapi ketika saudara percaya
maka roh Tuhan menyertai saudara. Sehingga saudara tahu kemana saudara pergi. Kalau saudara tidak dalam Yesus, mati kemana saudara bagaimana tahu? Kenapa? Karena tidak ada orang kasih tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi iblis pun tidak kasih tahu kamu. Kalau iblis kasih tahu kamu, maka kamu akan takut sekali. Karena iblis gak kasih tahu kamu, pikirannya kamu setelah mati, kamu akan masuk surga. Tahu-taunya kamu sudah ke dalam neraka yang mengerikan. Saudara kasih Tuhan. Maka kita haruslah percaya sama Yesus supaya kita menang atas iblis. Saudara kasih Tuhan. Maka akan lakukan, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Nah itu namanya pujian-pujian kita nyanyi. Artinya apa? Kita percaya kita itu berjalan, tetapi kita bukan berperang secara fisik. Roh Tuhan menyertai kita untuk berperang. Bukan kita berperang sama iblis, kita gak bakal menang, gak kelihatan. Tapi roh Tuhan yang berperang dengan iblis. Kalau roh Tuhan berperang dengan iblis, maka segala sesuatu itu akan selesai. Saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Utamakan salib Yesus Kristus. Kenapa? Karena salib Yesus Kristus adalah perkara utama dalam hidup kita. Perkara utama jadi orang percaya. Perkara utama memuliakan Allah. Saudara kasih Tuhan, maka di mana Jumat Agung inilah kita semua merayakannya dengan sepenuh hati. Agar hidup kita sebagai orang percaya dan hidup kita sebagai orang yang memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, selamat hari Jumat Agung. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih mengajar kami untuk mengerti salibnya, di mana Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan Tuhan Yesuslah yang memenangkan atas hukum. Tuhan Yesus menangkan atas dosa kami. Tuhan Yesus memenangkan atas iblis. Semua karena kuasa di dalam salib ini. Kami percaya Tuhan, Engkau pimpin kami supaya kami hidup lebih lagi menyatu kepada Engkau. Baik dalam darah kami, baik dalam daging kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami bersatu dengan Engkau, sehingga maut tidak menguasai kami lagi, sehingga kami memperoleh hidup keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih atas pengajaran-Mu pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Saudara siapkan roti dan saudara siapkan juga anggur. Karena kita hari ini akan menerima tubuh dan darah Kristus. Seperti tadi khotbah saya, kita menyatu. Tubuh kita dengan tubuh Kristus. Kita menyatu darah kita dengan darah Kristus. Agar kita semua memperoleh keselamatan. Saudara kasih Tuhan, sudah siap? Mari kita sebelum menerima sakramen perjamuan kudus, kita semua tunduk kepala untuk minta pengampunan dosa. Mulai dari sekarang. Bapa kami yang surga, ampuni semua dosa dan kesalahan kami, baik sengaja atau tidak sengaja. Kami mau sungguh-sungguh hati kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan pakai kacamata dulu. Oke. Saudara kasih Tuhan, mari kita angkat roti ini di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukan roti kita pegang ini adalah tubuh Kristus? Mari jemaat katakan amin. Mari kita makan dengan iman kita, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, cawan ini kita angkat ke kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan kita pegang ini adalah darah Kristus? Semua jemaat katakan amin. Mari kita minum
Dengan iman kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya undang jemaat yang ada di rumah, mari kita tunduk kepala untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mengajar kami untuk mengerti bahwa salib adalah untuk menembus dosa kami. Salib yang membawa kami hidup dalam keselamatan. Maka Engkaulah selalu mengadakan perjamuannya yang terakhir, supaya kami itu memperingati bahwa kematian Engkaulah yang membawa kita hidup dengan keselamatan. Ya Bapa, kiranya pada hari ini kami menyatu dengan tubuh kami kepadamu dan juga darah-Mu kepada kami, sehingga kami bersatu dengan tubuh-Mu, bersatu dengan darah-Mu, sehingga kami menjadi satu. Kami percaya ketika kami menjadi satu, kami sebagai anak-Mu, kami akan mendapat memperoleh keselamatan dan dosa kami semua akan diampuni. Terima kasih Tuhan atas perjamuan ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat-jemaat yang ada di rumah dan saudara-saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca pengakuan iman Rusi bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pada hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memperingati dengan hati yang sungguh-sungguh agar semua kita memperoleh keselamatan. Suatu kelak kita semua akan sama-sama Yesus Kristus di surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.